Selamat pagi Opa dan Oma, anggota PKLU GPIB Samaria, apa kabar? Selamat datang dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan ditabur oleh pelayan firman menjadi berkat bagi kita semua. Disampaikan untuk kolekte, persembahan syukur dapat disampaikan langsung ke gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Sebagai pembacaan Alkitab untuk renungan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Imamat 10 ayat 12 sampai dengan 15. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya sebagai pelayan firman dalam ibadah ini. Bapak Pendeta Choi Wong Yo. Sebagai pendamping liturgi adalah Ibu Istati Andriani bersama kantoria dan pemusik yang lainnya. Tim multimedia oleh Bapak Dio dan Bapak Adventus dan kawan-kawan. Kini kita akan memulai acara ibadah pagi hari ini dan Oma Opa diundang berdiri dan menyanyikan himne PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria, penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Ajakan beribadah. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan nyanyian Kidung GB 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujud kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.
Bukalah hatimu, Rohku menerangi jiwamu. Buanglah semua aku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kami datang kepadamu pada acara ibadah lansia pagi hari ini karena kami rindu akan firman-Mu, karena apa yang kami baca dan renungkan pagi ini dapat kami terima dengan baik dan bahkan kami jalankan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bermazmur, berbalasan Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10. Puji Tuhan baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 254 ayat 1 dan 4. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan. Pelindung umat-Mu yang papa, maka nama-Mu patut dimuliakan kini di bumi dan kekal di sorga selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini karena kasih dan anugerah kami dapat berkumpul secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hanya mengandalkan Engkau, beri Roh Kudus kepada setiap kami agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Imamat pasal 10 ayat 12 sampai 15. Imamat pasal 10 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan
dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah. Karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Tak ada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala kurban api-apian yang dari lemah itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diberitakan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom, Oma Opa. Saya sangat senang dengan diberi kesempatan untuk melayani Oma Opa lagi. Kiranya Oma Opa selalu sehat dan bahagia di dalam Tuhan. Jadi pembacaan hari ini ayat 12 menyatakan Harun dan anak-anaknya diperintahkan untuk makan kurban sajian yang tinggal dari segala kurban api-apian, yaitu roti yang tidak beragi. Lalu ayat 14 menyatakan tak ada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus, itu merupakan bagian bagi mereka dan keluarga mereka supaya mereka bisa makan. Di sini kita belajar ada dua hal kaum imam harus lakukan. Pertama, mereka harus melakukan kurban persembahan sesuai peraturan dan ketetapannya. Kedua, mereka harus makan yang tinggal dari kurban sajian dengan cara yang sesuai. Musa menjelaskan bahwa Harun dan anak-anaknya harus mementingkan dua hal tersebut. Jadi bukan hanya kurban persembahan saja yang dipentingkan, tapi juga sisa kurban persembahan yang harus dimakan. Di sini kita perhatikan mengapa hal makan itu penting. Itu sepertinya menjadi bukan hanya bagian mereka saja, tetapi juga menjadi tugas mereka. Mengapa mereka harus makan yang tinggal itu? Karena begitu Oma Opa, saat mereka makan apa yang dibawa dan disiapkan oleh orang yang berdosa, itu secara rohani dinyatakan imam-imam hendak membagikan dan memikul kelemahan manusiawi orang berdosa itu. Apalagi persembahan yang diberikan kepada Tuhan, maka itu menjadi kudus. Orang yang kudus harus makan yang kudus. Jadi hal makan itu bukan pilihan mereka, tetapi menjadi keharusan bagi mereka. Di sini ada penerapan bagi kita. Sama seperti imam hendak memikul dan membagikan kelemahan orang lain, kita juga harus saling membagikan dan mendoakan. Belakangan ini ada orang yang kenal saya, yang istrinya sakit dan periksa di rumah sakit Siloam di sana, ternyata divonis sebagai kanker payudara. Setelah itu dia menjadi cemas dan lemah secara jiwa. Dia membagikan kepada beberapa teman seiman, lalu kami mendukung dia dalam doa. Dia dikuatkan oleh Tuhan dan dikuatkan oleh teman-teman seimannya. Imam harus makan apa yang diberikan oleh orang yang berdosa, oleh orang lain. Itu bukan pilihan, itu keharusan. Demikian bagi kita di dalam hal saling memikul salib, membagikan kelemahan.
Saat ini ada orang yang di sekitar kita yang lemah dan cemas. Mari Oma Opa yang dikasihi Tuhan, nyatakan perhatian Oma Opa terhadap mereka. Doakan mereka. Pasti mereka akan dipulihkan dan dikuatkan melalui kita. Kemudian pesan keduanya begini, melalui pembacaan hari ini kaum imam diberikan sebagian dari korban sajian, ada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus sebagai bagian mereka dan keluarga mereka. Maksudnya apa yang diperlukan mereka itu semuanya disiapkan oleh Tuhan. Imam tidak boleh mengingini yang lebih daripada apa yang diberikan Tuhan. Mereka patut bersyukur dan puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Di ibadah minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu saya menjelaskan bahwa kita umat Kristen adalah imam-imam. Itu bukan perkataan saya sendiri, tapi menurut Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyatakan hal tersebut. Maka kita sebagai imam mesti puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Oma Opa, percayakah Tuhan yang memberi terbaik bagi kita? Dia memberi kita apa yang diperlukan kita pada waktu yang tepat. Jika ada orang yang memikir bahwa mengapa situasi dan kondisi saya begini atau begitu tidak baik, maka saat itu perlu imam percaya. 12 murid Yesus berpikir tidak bisa memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka melihat situasi dan kondisi saja, tapi Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Saat mereka hanya memandang dan mentaati Tuhan Yesus, maka apa yang diperlukan mereka dicukupkan. Oma Opa sekarang perlu apa? Imam-imam diberikan makanan dan keperluannya oleh Tuhan. Demikian bagi kita. Percayalah Tuhan saja, jangan melihat situasi Oma Opa. Saya kira Oma Opa banyak pengalaman yang dicukupi Tuhan secara luar biasa. Saya juga ada pengalaman. Saya merasa sudah beberapa kali membagikan hal ini. Waktu saya masih remaja, suatu saat di rumah saya tidak ada beras. 1 biji beras pun tidak ada di rumah saya. Tapi pada hari yang sama ada seorang jemaat yang datang dengan beras 5 kilo sehingga kami bisa makan. Ya memang makannya sederhana, namun bisa tahu dan merasa itu anugerah Tuhan. Menjadi kaya dengan tidak mengenal Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan hal mengenal Tuhan dengan hidup sederhana. Imam-imam hidup sederhana tidak bisa berfoya-foya atau menikmati pesta, tidak boleh begitu. Namun mereka tahu makannya dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah Oma Opa merasa kecukupan dari Tuhan? Ada satu hal lagi kita belajar dari pembacaan hari ini. Sebetulnya apa yang disampaikan hari ini di teks ini telah disampaikan di kitab Imam pasal 2 dan 7. Mengapa diulang lagi? Pada waktu pertama diajarkan hal ini kepada mereka, pada kaum imam, hal itu hal yang baru. Bukan dengan gambaran tetapi hanya secara lisan saja disampaikan dan diajarkan kepada mereka sehingga mereka bisa salah tahu atau salah mengerti. Apalagi Nadab dan Abihu yang mati itu memberikan api yang asing yang tidak boleh dipakai karena mereka salah tahu dan mereka waktu mereka melayani mabuk. Mereka jadi pengertiannya tidak sampai 100%, tidak normal. Jadi Tuhan mengajar lagi lewat Musa kepada mereka supaya mereka tahu dengan benar dan tidak lagi. Firman Tuhan itu harus mentaati dengan tepat. Itulah intinya. Terkadang di kehidupan kita ini kita taat tapi tidak sampai 100%.
seperti Nadab dan Abihu ini. Begini, karena kita sekarang melakukan ibadah online seperti sekarang ini, ada pendeta Korea di Jakarta membagikan satu hal begini. Menurut data YouTube mereka tidak sampai 100% jemaat yang mengikuti ibadah minggu. Apalagi begini, yang hadir juga tidak mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ibadah yang kita lakukan ini sama seperti sistem korban persembahan yang dilakukan kaum imam. Jadi jika tidak sempurna, jika tidak tepat, maka apakah Tuhan hendak menerima ibadah itu? Apa yang dikasihi Tuhan? Apakah kita beribadah seturut dengan kehendak Tuhan? Hari ini Tuhan berfirman lewat pembacaan hari ini, kiranya kita hendak saling mendukung, membagikan, dan mendoakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mencukupi apa yang diperlukan kita. Dan kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai jawaban, kita nyanyikan Gita Bakti 270, taat setia bertekad yang bulat. Taat setia itulah janji Tuhan padamu, janji yang mulia berdaulat kami karena yang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Semboyan, diamkan, penebus. Teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar. Padamu kami sedikit pun tidak gentar. Semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami panjatkan dan tinggikan nama-Mu yang mulia karena nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah secara daring. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir pada saat ini. Bapa kami yang baik, kami baru saja mendengar firman-Mu tentang perintah Tuhan terhadap kaum imam. Kiranya kami sebagai imam hendak memikul kelemahan orang lain. Dan biarlah kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kami dan mencukupi apa yang diperlukan kami. Tuhan, kiranya ibadah yang kami lakukan selalu dilakukan dengan segenap hati kami, sehingga Tuhan berkenan menerimanya.
Kami berdoa bagi PKLU Samaria ini, kiranya Engkau memberkati PKLU ini, sehingga melalui PKLU ini para lansia semakin merasakan kasih sayang Tuhan dan semakin lebih mengenal Tuhan. Tuhan, Engkau menciptakan dan memilih kami sebagai kepunyaanmu dan sebagai anak-anakmu. Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan kepada kami supaya kami dapat dipakai untuk pemberitaan Injil dan kerajaan-Mu. Jangan biar kami hidup fokus atas diri sendiri atau keluarga kami sendiri, tapi kami ingin hidup untuk Tuhan dan kerajaan-Mu. Pakailah setiap anggota PKLU ini sesuai rencana-Mu dan beri visi dan misi bagi kami supaya sampai dipanggil Tuhan kami tidak bimbang tapi tetap setia dan melayani Tuhan. Apabila di antara kami ada yang lemah secara jiwa dan tubuh, kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Beri kekuatan dan kesehatan bagi kami agar kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, berkati para pengurus PKLU sehingga mereka semakin dapat menikmati kehidupan dan diberi damai sejahtera Tuhan. Tuhan, saat ini sekolah lansia tidak dijalankan karena ada wabah COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi umat kami, serta kami ingin corona ini dapat teratasi sehingga sekolah lansia dijalankan lagi. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang hadir pada saat ini, kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna sampai saat ini terus akan ada di kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan seorang pun merasakan kesendirian, tapi biar mereka selalu merasakan kebersamaan Tuhan. Jika kami berdoa, Tuhan tolong jawablah doa kami sesuai kehendak-Mu. Tuhan, biar kami lansia tetap produktif, kreatif, sehat dan bahagia. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami, beri kesejahteraan dan kelancaran di dalam setiap keluarga kami. Kiranya keluarga kami selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami, dan dengarlah doa kami ini dalam waktu yang tepat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dengan GB 79, beri padanya ayat 1 dan 3. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu.
mutumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari Opa dan Oma, kita menghadap Tuhan, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa bersama-sama. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Persilakan duduk Oma dan Opa. Warta. Oma dan Opa, Warta Pelkat PKLU. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini dan doakanlah hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Secara khusus hari ini kita dilayani oleh Pak Pendeta Choi Wong Yong. Terima kasih untuk Pak Pendeta. Tuhan memberkati pelayanannya. Oma Opa, kami undang Oma Opa dan kehadirannya di dalam ibadah PKLU pada tanggal 10 Desember 2020 akan datang dan dilaksanakan secara online. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikianlah Warta Pelkat PKLU disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Umat Bapak silakan berdiri. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ajar kami melakukan firman Tuhan dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.